Bab 192, Makan, Minum, Bergembira. Diunggah oleh Baca Suara. Setelah upaya gagal mencoba memaksa Sylvie untuk istirahat dan bergabung denganku untuk makan malam, aku mengakui. Segera setelah saya melangkah melalui pintu ganda menjulang dari kayu bernoda, dibuka untuk saya oleh dua penjaga berpakaian perak, kekhawatiran saya digantikan oleh keajaiban. Rasanya seperti saya telah melangkah ke tempat yang berbeda. Mungkin sudah. Aku melihat ke belakang dari bahuku untuk memastikan bahwa aku belum melangkah melewati gerbang teleportasi yang menyamar sebagai pintu. Mengkonfirmasi bahwa aku memang masih berada di dalam kastel, aku meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan, suara, dan aroma di sekelilingku. Sementara ukuran ruang makan bukanlah sesuatu yang luar biasa, detail dalam dekorasi membuat saya terhenyak. Langit-langit berkubah itu sendiri membuat ruangan ini terasa seperti struktur terpisah dari kastil, dan cahaya ambien dari bola mengambang di atas menghidupkan adegan langsung dari buku bergambar putri. Tidak seperti pesta flamboyan di mana tubuh beku pengikut penyihir seperti itu telah dipamerkan sebagai pendorong semangat bagi banyak rumah bangsawan yang hadir, acara ini memancarkan suasana yang nyaman dan intim, dengan sedikit taburan dongeng surrealis bercampur. Aku mengambil 2 gelas minuman mewah apapun yang mungkin cairan ungu dari kepala pelayan berpakaian rapi hampir seperti patung, menyerahkan salah satunya kepada Emily, yang berada di sampingku. Ketika saudara perempuan saya mencoba mengambil satu juga, saya menariknya kembali. Ini alkohol. Ellie mendecakkan lidahnya dan melanjutkan berjalan. Tidak butuh waktu lama untuk ketidakpuasannya mereda. Semuanya terlihat begitu ajaib. Ellie kagum, tidak mampu membentuk kata yang lebih baik untuk menggambarkan dirinya. Baunya luar biasa di sini, tapi di mana semua makanannya? Ini masih makan malam, bukan pesta, aku menjelaskan, menunjuk ke meja persegi panjang yang ditutupi dengan taplak putih mulus dan atasnya dengan piring dan gelas kosong yang tertata dengan sempurna. Makanannya akan dibawa begitu semua orang ada di sini dan duduk. Alkohol, saya perhatikan dengan geli, terbentang di dinding belakang dengan tong kayu besar. Aku mulai lapar hanya menghirup udara di sini, desa Emily, hampir meneteskan air liur. Saya mengangguk setuju. Udara pekat dengan ramuan rempah-rempah, saus dan rempah-rempah yang anehnya tampak selaras satu sama lain, bukannya berbenturan. Untuk memadukan dan menyatukan berbagai bahan dapur bersama adalah aroma kayu ek halus yang berderak dan muncul di perapian di sudut jauh ruang makan yang nyaman. Ellie menarik lengan bajuku. Apakah kamu yakin kita tidak perlu berdandan untuk ini? Tempat ini jauh lebih mewah daripada yang dipimpin Virion, tapi ya aku yakin, aku meyakinkan. Ini seharusnya menjadi makan malam yang nyaman untuk dirayakan sebelum aku kembali ke ladang, saudariku tersayang. Aku satu-satunya saudara perempuanmu, balasnya, matanya masih penasaran menatap. Kalau begitu, kamu tahu aku mengatakan yang sebenarnya, kataku dengan lembut. Ellie mengerang mendengar tanggapan jenaka saya. Masa bodoh. Aku bisa membayangkan betapa nyamannya itu sudah. Dengan dewan, tombak, dan para penatua berkumpul di satu tempat, Emily menimpali, sarkasme yang dipraktikkannya terasa jelas. Saya hanya tersenyum, berhenti dari mereka berdua untuk menikmati minuman ungu saya dengan tenang. Meskipun menjadi salah satu yang terakhir pergi, Emily, saudara perempuan saya, dan saya adalah orang pertama yang tiba. Ketika saya duduk di belakang untuk menikmati kehangatan api, saya melihat Katin masuk dengan dikawal oleh Hester. Keduanya mengenakan gaun malam yang, meskipun dihiasi minimal, masih terlihat elegan. Dan mahal. Ellie dan Emily tidak ragu untuk menembakku melotot ketika mereka melihat ini, secara mental menyalahkan aku untuk pakaian yang relatif informal. Aku mengedipkan mata dan mengangkat gelasku, sekarang setengah kosong. Katin mengira aku menunjuk padanya dan sedikit mengangkat gelasnya, tersenyum malu-malu sebelum mengalihkan perhatiannya pada Emily dan saudara perempuanku. Penatua Hester berjalan ke arahku dengan gelas di tangan juga. Sepertinya kamu sudah membuat dirimu nyaman, dalam pakaian dan sikap. Kupikir ini seharusnya makan malam santai, aku mengendus, mengacungkan gelasku ke arahnya. Apakah ini tidak biasa? Dia menyeringai, mendentingkan gelasku dengan gelas bersulang santai sebelum kami berdua menyesap. Santai mengenakan celana Anda sedikit lebih besar sehingga Anda dapat dengan nyaman menikmati masakan lezat apapun yang kami sajikan malam ini, kataku dengan percaya diri. Hester menatapku dengan tatapan ingin tahu sebelum tertawa. Aku sering lupa bahwa kamu bukan dari keluarga bangsawan, jangan tersinggung. Aku terkekeh. Tidak ada yang diambil. Itu selalu lucu melihat beberapa bangsawan mencoba menyembunyikan penghinaan mereka ketika tombak seperti saya melakukan sesuatu yang terang-terangan, tidak pantas. Petik 2. Etiket yang benar sudah ada dalam diri setiap orang sejak masa kanak-kanak, aku Hester. Ibuku akan pingsan jika dia melihatmu mengenakan pakaian itu pada kesempatan seperti ini. Sejujurnya, ibuku mungkin akan pingsan juga jika dia tahu aku menghadiri makan malam semacam ini dengan mengenakan ini. Aku terkekeh, merasakan sedikit rasa bersalah dan kesedihan karena disebutkannya orang tuaku. Kami menyesap minuman kami dalam kesunyian sebentar, menonton gerakan api yang kacau seolah itu sebuah pertunjukan. Menghabiskan sisa minuman ungu saya yang terakhir, saya mengajukan pertanyaan kepada Hester yang ada di pikiran saya sejak pertama kali saya bertemu dengannya. Hester, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Jasmine Flamesworth? Petik 2. Hester,
yang memperhatikan api dengan saksama, mengalihkan pandangannya kepadaku. Kalian berdua sudah kenal. Aku mengangguk. Dia mengambil beberapa saat untuk mengumpulkan pikirannya sebelum menghela nafas. Kalau begitu, kurasa aman untuk menganggap bahwa keluarga Flamesword membuat kesan agak negatif padamu. Sudah sedikit lebih baik sejak aku bertemu denganmu, tapi ya, aku mengakui. Jasmine adalah putri adik laki-lakiku, keponakanku. Dia memulai, dengan malas memutar-mutar cairan yang tersisa di gelasnya. Hester melanjutkan untuk memberitahu saya sedikit tentang keluarga Flamesword. Kisah Jasmine bukanlah sesuatu yang belum pernah saya ceritakan atau tebak. Pada dasarnya, adik lelaki itu, yang paling bangga dengan garis penyihir api keluarga mereka, menganggap Jasmine sebagai sesuatu yang memalukan bagi rumah Flamesword. Pada awalnya, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencoba dan menarik potensi laten dalam afinitas api, berharap bahwa dia bahkan mungkin menjadi dual elementalis. Begitu ayahnya menyadari bahwa angin adalah satu-satunya kedekatan yang dimiliki putrinya, dia mengisolasinya sampai dia cukup umur dan mengusirnya segera setelah itu. Nada penyesalan Hester di sepanjang cerita itu membantu memadamkan kemarahan yang saya miliki terhadap keluarga mereka, tetapi masih ada rasa pahit di mulut saya. Kakakmu, di mana dia sekarang? Saya bertanya. Rodius adalah seorang kapten, divisinya menjadi salah satu kekuatan utama di tembok, jawabnya. Kamu tidak berencana? Tidak, aku tidak punya niat untuk melukai saudaramu, aku mendengus, berbalik untuk melihat beberapa wajah yang sudah dikenalinya. Saya penasaran. Oh, dan tentang komentar Anda tentang setiap bangsawan memiliki etiket yang baik yang tertanam di dalamnya. Petik 2. Bun dan Camus baru saja masuk melalui pintu. Sementara Camus mengenakan jubah elf tradisional, Bun rupanya memutuskan untuk menghadiri acara yang menyamar sebagai pekerja pertanian. Hester, mengikuti tatapanku, memutar matanya ketika dia melihat penatua kerdil itu menghabiskan satu gelas dalam satu tegukan dan melanjutkan untuk mengambil dua lagi sebelum berjalan ke kami. Selalu ada outlier. Aku terkekeh. Benar-benar pencuri. Tidak perlu waktu lebih lama bagi tamu-tamu lainnya untuk mendaftar. Firion memberi selamat kepada saya atas pelatihan saya dengan pelukan dan komentar sinis tentang tes yang tidak dapat melakukannya. Saya menyapa Merial dan Alduin Eralit, orang tua tes dengan ramah, bertukar beberapa basa-basi. Alduin agak ngelantur, berbicara tentang perang dan beberapa dilema yang dialaminya dalam mengalokasikan pasukan elf di sekitar Elenoir ketika Merial memarahinya karena membicarakan hal itu di sini dan menyeretnya pergi. Pertukaran saya dengan Raja Blaine dan Ratu Priscilla, atau apakah itu Tuan dan Nyonya Glider? Meskipun semua keluarga kerajaan menjatuhkan gelar mereka sebagai Raja dan Ratu, selalu tidak nyaman dalam membedakan bagaimana tepatnya menanganinya, bahkan lebih ringkas. Sementara Ibu Katin secara kasar-kasar, aku tahu bahwa mantan Raja Sapin masih merasa tidak nyaman berada di dekatku, seorang manusia yang menjadi tombak bagi para elf. Kemungkinan besar seseorang yang dianggapnya tidak loyal terhadap kerajaan asalnya. Tak perlu dikatakan, pada saat saya selesai berbicara dan bersulang, dengan demikian minum, dengan para penatua dan dewan saya, hambatan saya telah diturunkan ke tingkat yang nyata. Itu hanya terlihat bagi saya ketika saya menggenggam Byron yang tidak mau menjadi pelukan dan mengulangi bahwa tidak ada perasaan keras. Tombak itu mencoba mencungkil dirinya sendiri tanpa menarik perhatian, tetapi aku memanfaatkan salah satu teknik yang telah kupelajari dari Camus untuk menciptakan kekosongan antara dia dan aku. Menemukan aplikasi kehidupan nyata untuk mantra adalah langkah selanjutnya dalam penguasaan Afteral. Setelah mengatakan kenyang, aku melepaskan tombak berasap dan mulai menyapa Farai dan Ayah. Kedua tombak baru saja kembali dari misi di dekat perbatasan antara Sapin dan Darf setelah penampakan pengikut lainnya. Sayangnya, punggawa terakhir sudah hilang pada saat mereka tiba. Kami terus berbicara sampai kejutan tak terduga muncul. Mengenakan gaun kuning cerah yang tampak seperti milik seorang anak adalah Mika. Mika, saya berseru, menarik perhatian semua orang ke pintu masuk. Kurcaci itu, jelas tidak terbiasa dengan gaun yang berkibar-kibar seperti itu, memerah karena perhatian. Namun, bukannya menyusut, tombak kerdil itu menjulurkan dadanya, mengangkat dagunya, dan berjalan ke arahku. Aku menarik kurcaci itu ke pelukan, yang agak canggung mengingat dia tingginya sekitar setengah dariku. Firion datang dan meletakkan tangan di bahunya. Pengintai kami di Darf menemukan cukup bukti untuk memastikan kepada anggota dewan lainnya bahwa Mika, atau harus saya katakan Jenderal Mika, tidak terlibat dalam rencana Rahdeas dan Alfred dengan Fritra, Firion menjelaskan sambil tersenyum. Iklan. Kesetiaan Mika akan selalu untuk negara, tombak dikonfirmasi. Tapi Mika agak bingung karena tidak ada kurcaci di Dewan dan Lord Aldir hilang. Kami memiliki banyak hal untuk dibahas dan posisi yang harus diisi, tetapi itu bisa diselamatkan untuk besok, Firion menghibur. Malam ini, kita menikmati makanan, minuman, dan perusahaan yang kita miliki malam ini. Firion meninggalkan kami untuk melanjutkan putaran berbicara dengan semua orang di ruangan sementara Mika dan aku mengobrol sedikit lebih banyak. Kami menjaga percakapan kami tetap ringan. Aku menggodanya tentang gaun Brenda sementara dia balas bahwa aku sepertinya datang langsung dari sesi pelatihan. Dia tertawa ketika saya mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Dentang lonceng yang menyenangkan mengisyaratkan agar semua orang berkumpul di sekitar meja. Pelayan dan pelayan membawa semua peserta ke kursi yang telah ditentukan. Seharusnya,
Menjadi salah satu alasan utama untuk makan malam ini menempatkan saya di ujung meja, tepat di seberang Firion dengan Katin di sebelah kanan saya dan saudara perempuan saya di sebelah kiri saya. Dewan tersebar di seberang meja ke ujung lain dekat Firion sementara Tombak dan Tetua duduk di tengah. Setelah semua orang duduk, Firion mengetuk sendoknya di seruling kaca untuk menarik perhatian semua orang sebelum berbicara. Aku akan membuat ini singkat karena aku tahu aku bukan satu-satunya yang lapar. Saya percaya penting bagi bahkan prajurit terkuat kita untuk memiliki kesempatan untuk beristirahat dan bersenang-senang. Iya, kita sedang berperang, tetapi perang atau tidak, akan selalu ada pertempuran besok, jadi luangkan waktu untuk menikmati hari ini. Minumlah, makan, tertawa, sehingga kalian semua bisa mengatasi besok dengan api baru. Petik 2. Kami semua bertepuk tangan, sementara suara kasar Bun berteriak, ya ampun. Terdengar di tengah-tengahnya, tepuk tangan kami memunculkan serbuan terorganisir para pelayan yang membawa piring. Itu adalah hidangan lengkap yang dimulai dengan sup krim yang dihiasi dengan bunga-bunga yang dapat dimakan dan daun-daun yang ditempatkan dengan presisi. Perutku yang tidak nyaman, kemungkinan besar karena banyaknya alkohol yang aku minum, menyambut rasa hangat dan kaya. Tendangan halus dari rempah-rempah yang tidak dikenal memuji ketebalan sup sementara hiasan daun dan bunga menambahkan sedikit kesegaran. Ini sangat bagus, Eli berseru di antara sesendok sup. Mangkuk keramik sup telah diambil, digantikan oleh piring perak dengan 2 potongan yang tampak seperti ikan mentah. Potongan daging yang tembus cahaya dengan 2 saus yang berbeda praktis meleleh di mulut saya. Saus hijau dan coklatnya tidak biasa tetapi itu adalah campuran dari rasa pedas dan sedikit asam yang berfungsi untuk menutupi kekeruhan yang tidak diinginkan dari penghuni samudera dan mengeluarkan rasa yang diinginkan. Sambil menelan potongan kedua dari ikan itu, rasa sakit di perutku membuatku lemas. Apakah saya minum terlalu banyak? Aku bertanya-tanya, melirik sekilas ketong besar minuman keras yang tak ternilai yang ditempatkan tepat di belakang kursi Bun. Apakah kamu baik-baik saja? Katin bertanya, piringnya benar-benar bersih. Aku baik-baik saja, aku tersenyum, meletakkan garpu. Pada akhirnya, sikap keras kepala saya menolak untuk melewatkan kesempatan minum alkohol yang begitu mahal. Aku mengangkat gelas, menyesap lagi, dan menggulung cairan coklat pekat ke mulut untuk menikmati rasanya. Aku membiarkan aroma aromatik melapisi mulutku sebelum akhirnya menelannya, membiarkan rasa terbakar yang menyenangkan turun ke tenggorokanku. Bisakah aku mencoba? Kakak saya memohon sekali lagi setelah melihat saya menikmati minuman. Aku akan menolaknya lagi, tetapi berhenti. Baik, hanya seteguk. Petik 2. Eli, Emily menimpali, matanya melebar ketika kakak saya meraih gelas bundar. Kamu yakin tentang ini? Mengabaikannya, kakakku segera membawa gelas itu ke bibirnya. Seperti yang diharapkan, dia pasti tidak mengambil, hanya seteguk, dan malah menelan sebagian besar minuman keras. Sudah siap untuk apa yang akan datang? Saya melemparkan hamparan angin melingkar kecil yang menyedot semprotan cairan yang keluar dari mulut saudara perempuan saya saat dia batuk. Para pelayan di dekatnya segera mengambil tindakan, memberi adikku serbet baru sementara mereka membuka sebuah wadah untukku, membuang isi yang disemprot Eli. Kakau brengsek, desis Eli, berusaha untuk tidak menarik perhatian lebih dari yang sudah dia miliki. Kamu tahu itu akan terjadi. Menekan tawa yang hampir bocor, aku memandangnya, datar. Tentu saja, itu sebabnya saya mengatakan tidak berkali-kali. Petik 2. Kamu bisa memperingatkanku. Dia memprotes, meminum secangkir air, pelayan di belakangnya yang ditempatkan di sebelah piring Eli. Aku bisa, aku setuju, meninggalkan adikku kaget. Emily mengarahkan kepahitan kakak saya, menceritakan kepadanya tentang beberapa modifikasi yang dia buat pada busur baru Eli. Setelah piring-piring dibersihkan, piring lain, yang lebih kecil, menggantikan tempatnya. Bahkan sebelum saya melihat ke bawah untuk melihat apa itu, bau itu sudah membuat saya meraihnya. Segenggam kerang dengan kerang hitamnya dibiarkan terbuka, dagingnya direndam dalam kaldu gurih yang praktis bisa kurasakan melalui hidungku. Suplemen kerang adalah sisi jamur tumis yang tampak seperti mereka benar-benar menyala. Pelayan menutupi jamur dengan cangkir kristal untuk memadamkan api lembut. Begitu dia mengangkat penutup, rasa kayak minuman apapun yang digunakan koki untuk menyalakan jamur dengan meresap di sekitarnya. Ikan mentah, dan sekarang jamur menyala. Menarik dan enak. Aku mendengar Emily ketika dia berbisik kepada saudara perempuanku, yang mengangguk setuju. Percakapan melayang di udara sementara musik lembut dimainkan oleh trio musisi yang memainkan nada nyaman untuk menemani makan malam. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menghirup aroma-aroma kerang dan jamur yang saling melengkapi ketika rasa sakit tajam menusuk tulang dada. Apakah saya alergi terhadap sesuatu? Saya berpikir, membawa jamur dekat ke hidung saya dengan curiga. Dengan rasa sakit yang hilang secepat itu, saya memutuskan untuk memberhentikan alkohol ungu sambil menyekop mulut penuh jamur. Kelembutan jamur yang kuat saat aku menggigitnya menghilangkan semua kecurigaan yang tersisa tentang makanan. Jika saya alergi jamur ini, biarlah. Saya akan menderita mengetahui bahwa itu untuk tujuan yang baik. Sepanjang beberapa hidangan berikutnya, saya makan dalam diam. Katin tidak banyak bicara dan beberapa kali dia berbicara adalah untuk menanggapi apapun yang dibicarakan oleh kakak saya dan Emily. Pikiranku mulai membelok ke arah perang,
dan pertempuran yang akan datang, satu-satunya pelipur lara saya adalah hidangan indah yang sepertinya tidak pernah berhenti dan gelas minuman saya yang tidak pernah kosong. Dari daging empuk yang bisa kupotong dengan garpu, dan bahkan seekor babi hutan yang diukir begitu tepat sehingga aku ragu aku bisa meniru tugas itu bahkan dengan penguasaan pedangku. Ada hidangan lain, lebih aneh yang memamerkan lebih banyak. Bagian, tak diinginkan, dari binatang buas mana yang dianggap sebagai makanan lesat. Ketika makan malam itu menjadi lebih hidup, kemungkinan besar karena alkohol dalam sistem setiap orang, saya mengalami episode nyeri lain di perut saya. Kali ini, itu adalah rasa sakit yang lebih mencekam, seolah-olah seseorang perlahan meremas, memutar, dan merenggut isi perutku. Saat itulah saya menyadari itu bukan perut saya atau bahkan hati saya seperti yang saya kira. Itu adalah inti mana saya. Apakah ada yang salah, Arthur? Kamu nampak pucat, kata Virion, memperhatikan keadaanku dari sisi lain meja. Aku bangkit dari tempat dudukku, merasakan lebih dari sedikit penyesalan saat aku menatap kepiting yang tak tersentuh mengepul di piring. Aku minta maaf kepada semua orang, tapi kupikir aku harus menyebutnya malam. Virion bangkit juga, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Sambil mengangkat tangan untuk menghentikannya, aku berjalan ke pintu, berhati-hati agar tidak tersandung. Tolong, nikmati dirimu. Saya sedikit lelah hari ini dan saya pikir saya terlalu banyak minum alkohol. Petik 2. Tanpa melihat ke belakang, saya menuju ke kamar saya, satu tangan menggunakan dinding sebagai penopang sementara yang lain menekan pleksus surya saya. Apakah ada yang salah dengan inti mana saya? Keringat dingin membasahi wajahku saat rasa sakit yang mencekam itu semakin kuat. Ketika saya sampai di kamar saya meringkuk di lantai, tidak bisa mencapai tempat tidur. Ketakutan dan kekhawatiran saya tumbuh bersama rasa sakit, sampai sebuah pikiran terlintas di benak saya. Mengirimkan pulsa mana ke dalam cincinku, aku menarik tanduk Uto dan secara naluriah mulai menyerap isinya seperti bayi meraih susu ibunya. Tergelincir masuk dan keluar dari kesadaran, waktu berlalu seperti terperangkap dalam toples getah. Segalanya tampak lambat dan rasa sakit yang mencekam yang dingin meningkat hingga segera menjadi tak tertahankan. Dua hal terjadi dalam rentang waktu sedetik. Pertama, saya merasakan gelombang energi dan kekuatan yang tak tertandingi di seluruh tubuh saya. Saya bisa merasakannya di pori-pori dan ujung rambut saya. Lalu, saya pingsan.